Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Kita ketemu lagi di sini. Kali ini kita akan membahas masalah kenapa seorang yang divonis GERD asam lambung anxiety itu setiap sore kambuh atau badan dingin, gemeteran, menggigil dan sebagainya. Dan kenapa penyebab yang membuat badan kita menjadi dingin. Sebelum kami lanjutkan, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita dari kami. Pada saat sore hari banyak sekali orang yang merasakan kambuh atau badan mulai dingin atau menggigil dan debar-debar, gemetaran, dan semua sensasi datang pada sore hari sekitar setiap jam 4 sampai jam 6 sore dan selesai biasanya akan hilang kembali sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Harus kita ketahui bahwa orang yang divonis GERD asam lambung dan anxiety itu sangat berhubungan erat dengan jantung, lambung, limpa, hati, dan empedu. Dan yang diserang itu bukan fisik organ tersebut, tetapi perasaan kita yang diserang. Makanya kita sulit sekali untuk mendapatkan kesembuhannya. Karena kenapa? Kita tidak mengenali penyakitnya yang sebenarnya. Kita hanya kenal rubah pola makan dan pola pikir saja. Sedangkan dari rubah pola makan dan pola pikir itu tidak menyelesaikan masalah. Karena kami sudah terangkan di video-video yang lama, masalah pola makan dan pola pikir yang benar yang seperti apa itu sudah kami terangkan semua. Cuman di sini tidak kami terangkan supaya tidak terlalu panjang lebar. Nah, kenapa kami selalu bilang bahwa orang yang divonis GERD asam lambung, anxiety, dispepsia, gastritis tadi yang diserang perasaannya. Karena yang diserang perasaannya tadi, apa yang dimaksud perasaan yaitu suhu, ya. Suhu dalam organ ini normalnya 30 sampai 33 atau 36 derajat Celcius, ini dalam keadaan normal. Jika naik sedikit akan bermasalah, turun sedikit juga akan bermasalah, seperti suhu tubuh kita. Saat panas sedikit juga akan bermasalah, berarti badan kita tidak enak. Turun sedikit, setelah terlalu dingin terus juga badan kita juga tidak enak. Organ juga sama seperti itu. Terus energi setiap organ itu memiliki energi atau kekuatan yang sudah ditentukan dan diberikan keseimbangan. Jika itu berlebihan juga akan bermasalah, kurang pun akan bermasalah atau lemah. Ya, energinya lemah atau berlebihan akan membuat kita bermasalah. Dan mengeluarkan organ-organ tersebut juga mengeluarkan sensasi, berbagai macam sensasi. Terus yang ketiga, ini gas. Gas ini kita juga butuh, seperti oksigen juga kita dibutuhkan. Tetapi banyak gas-gas yang di luar kebutuhan tubuh kita, yaitu sering kita disebut serangan gas atau serangan jantung, sering disebutnya itu, atau angin duduk. Nah, suhu ini juga tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan rasanya panas dan dinginnya. Energi juga bisa dirasakan saat kita lemah dan saat kita berlebihan energinya atau saat kita kuat. Suhu juga, gas juga sama. Bisa dirasakan ada hembusan-hembusan gas dan kita juga perlu saat kita nafas, tetapi tidak bisa dilihat bentuknya semuanya. Ini makanya kami sebut dengan yang diserang itu perasaan. Nah, ketiga ini kami sebutkan juga perasaan. Nah, kenapa saat sore ini kita bisa kambuh? Nah, kita orang-orang yang sakit apapun, ya, itu tiap sore atau malam banyak sekali yang kambuh atau badan mulai dingin atau menggigil atau gemeteran atau yang lainnya.
Kenapa? Kita itu berhubungan dengan alam semesta. Tubuh kita berhubungan dengan alam semesta karena tubuh kita juga diliputi ada 5 unsur, yaitu unsur logam, unsur air, unsur angin, unsur api, dan unsur kayu. Nah, kelima organ ini sangat berhubungan dengan alam. Saat malam hari atau sore hari, pergantian matahari menjadi malam, itu hawa dingin mendominasi hawa panas. Nah, pada saat pergantian itu, kita akan mudah terserang penyakit jika kita sedang tidur. Makanya dalam agama Islam kita dilarang tidur pada mendekati maghrib atau pada saat waktu maghrib. Karena kenapa? Akan mudah sekali terserang penyakit. Makanya saat kita merasakan setiap mulai jam 4, jam 5, atau jam 6 kita mulai dingin, nah itu karena banyaknya gas itu yang menyerang ke tubuh kita dan berhubungan dengan alam. Karena gas tadi dalam tubuh kita sifatnya juga tidak menetap. Saat kena panas menjadi angin panas, saat kena dingin menjadi angin dingin. Nah, ini sifat-sifat angin dalam tubuh kita, tidak mempunyai ketetapan atau tidak menetap. Nah, kenapa sore kok bisa kita kambuh? Ya itu tadi, karena pergantian siang dan malam tadi pada sore hari, itu hawa dingin mulai merasuk pada hawa panas, sehingga mendominasi hawa panas tadi, sehingga hawa dingin lebih kuat daripada hawa panas. Terus saat pagi-pagi kenapa kita kebanyakan itu badan lebih segar, ya, lebih nyaman, lebih enak, itu karena hawa panas itu lebih mendominasi daripada hawa dingin. Nah, terus penyebab-penyebab badan dingin yang lainnya seperti apa? Saat kita ingin mandi takut kena air, nah itu seperti itu biasanya. Itu karena gas kita sudah terlalu banyak menyebar ke seluruh tubuh. Kalau gas sudah banyak menyebar ke seluruh tubuh kita, otomatis nah itu kita kena apa? Kita ingin mandi atau kita ingin cuci tangan atau mau wudhu juga, itu biasanya kita akan takut dingin. Karena gas tadi akan berubah menjadi dingin. Nah, ini sifat-sifat gas yang tidak menetap dalam tubuh dan membuat kita juga bingung, dan ilmu-ilmu kesehatan juga membuat bingung karena di ilmu kesehatan kebanyakan tidak ada istilah angin. Nah, sedangkan angin ini juga dibutuhkan dalam tubuh kita. Nah, tapi banyak juga yang mengganggu saat angin tadi masuk ke dalam organ-organ tubuh kita atau masuk ke pembuluh-pembuluh darah. Nah, ini akan mengganggu sistem kerja organ tubuh kita semuanya. Nah, makanya kita sering pada takut dingin, mudah menggigil itu, dan kami juga sudah menyiapkan obat-obatnya semua karena kami juga membuat obatnya herbal jantung asam lambung SJ namanya. Itu kami buat dengan 9 komposisi itu untuk mengobati jantung, lambung, limpa, hati, dan empedu. Juga bisa untuk mengobati namanya tri pemanas. Tri pemanas itu apa? Yaitu usus besar, usus kecil, usus 12 jari. Ini juga sama mirip, jika masalahnya di usus itu juga mirip dengan yang divonis asam lambung GERD atau anxiety. Makanya kalau Anda ingin sembuh, carilah diagnosa dulu yang tepat, baru tentukan obatnya, pasti obatnya tepat. Nah, cukup sampai di sini dulu. Semoga lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Salam sehat bersama SJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama